Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan mensimulasikan proses kegiatan pembelajaran untuk kelas 2 SD dengan materi wujud benda. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Syukur ya, kalian semua dapat berkumpul di kelas ini dengan keadaan yang sehat. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang ingin memimpin doa untuk hari ini? Oh iya, bagus. Ya nak, silakan kamu memimpin doa ya. Amin. Sekarang sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan siapa hari ini yang tidak hadir di kelas ini. Adakah teman kalian yang tidak hadir? Tidak ada. Oh iya, alhamdulillah ya, berarti semuanya dapat berkumpul di kelas ini secara lengkap dan dalam keadaan baik-baik saja. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya, kalian ingat atau tidak kemarin kita mempelajari tentang apa? Materi apa? Ayo. Iya, betul nak. Kemarin kita telah mempelajari benda-benda yang berada di sekitar kita. Jadi benda-benda di sekitar kita itu cukup banyak kan? Ya, pastinya. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Kita bagi sesuai tempatnya ya. Misalnya di sekolah. Di sekolah, coba kalian sebutkan, ada benda apa aja sih di sekitar kalian? Iya, betul. Di sekolah kita melihat papan tulis, meja, kursi, buku, pensil, dan lain-lain ya. Tentunya masih banyak benda-benda yang berada di sekolah. Sekarang Ibu mau bertanya, kalau benda-benda yang ada di rumah, kira-kira apa saja? Oh iya, betul. Di rumah ada TV, ada tempat tidur, ada tempat duduk, ada kulkas, ada lemari, dan masih banyak lagi ya tentunya. Oke. Karena kemarin kita sudah belajar mengenai benda-benda yang berada di sekitar kita. Sekarang untuk materi pertemuan hari ini kita akan membahas wujud benda yang berada di sekitar kita. Sekarang Ibu mau bertanya, adakah yang tahu wujud benda di sekitar kita terdiri dari wujud benda apa saja? Ya. Sekarang coba kalian buka buku paketnya, halaman 30 ya. Di situ ada judul untuk materi sekarang. Ada yang bisa membaca judulnya apa? Ya, judulnya wujud benda ya. Oke. Sekarang ada yang bisa membaca wujud benda dalam buku terdiri dari wujud benda apa saja? Ya, wujud benda terdiri dari 3 macam, yaitu wujud benda padat, wujud benda cair, dan wujud benda gas ya. Sekarang kita bahas satu persatu. Wujud benda padat. Ada yang tahu wujud benda padat itu seperti apa? Oke. Sebelum kita membahas ciri-ciri wujudnya, sekarang Ibu di sini memiliki banyak barang ya, banyak benda. Di sini salah satunya ada buku dan kardus ya. Buku dan kardus ini
merupakan contoh dari benda padat. Kenapa disebut contoh dari wujud benda padat? Sekarang kita bahas ya. Yang pertama, wujud benda padat tidak memiliki wadah ya. Jadi wujud benda padat itu tidak memiliki wadah dan bentuknya pun tidak akan mengikuti wadahnya. Sekarang begini, di sini kan ibu punya mangkok ya. Kita masukkan dus ini ke dalam mangkok. Apakah wujud dari dus ini berubah? Tidak kan? Nah, itulah yang dikatakan mengapa benda padat tidak mengubah bentuknya sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Oke. Lalu, wujud benda padat itu salah satunya adalah bisa diubah bentuknya oleh kita. Misalnya, yang sekarang sedang kalian duduki ya, meja, kursi, itu terbuat dari apa? Dari kayu ya, terbuat dari kayu. Tetapi setelah mendapatkan potongan dan pahatan, maka berubah bentuk menjadi kursi ya. Jadi benda padat itu bisa diubah bentuknya. Di sini ibu juga mempunyai contoh benda padat, yaitu plastisin ya, bentuknya lentur. Ini adalah contoh benda padat yang bisa diubah bentuknya. Plastisin ini akan berubah bentuk jika kita berikan tekanan ya, tekanan kepada plastisin ini. Tadinya kan plastisin ini bentuknya bulat ya, tadi bentuknya bulat. Tapi kita bisa ubah bentuknya menjadi persegi, menjadi lingkaran, dan masih banyak lagi ya. Oke. Sekarang kalian paham wujud dari benda padat? Ya. Sekarang lanjut ke wujud bentuk yang kedua ya. Yang kedua ada wujud benda cair. Wujud benda cair itu salah satu ciri atau sifatnya, benda cair akan selalu mengikuti bentuk wadahnya. Di sini ibu mempunyai air yang dimasukkan ke dalam gelas. Coba kalian perhatikan, apakah bentuk air mengikuti wadahnya, mengikuti bentuk gelas? Ya, mengikuti ya. Sekarang ibu akan memasukkannya ke dalam botol ya. Kita lihat apakah bentuk air berubah atau tidak. Ya, ibu sudah memasukkannya ke dalam botol. Sekarang kalian bisa lihat wujud benda cair ini berubah bentuk dari yang tadinya bentuknya seperti gelas menjadi seperti botol ya. Jadi salah satu ciri dari benda cair itu apa? Iya, mengikuti bentuk wadahnya ya. Sekarang di sini ibu juga memiliki piring ya, ada piring. Sekarang kita masukkan air yang dalam botol ke dalam piring. Coba perhatikan. Sekarang air yang di botol bentuknya seperti piring ya. Itulah mengapa air disebutkan bentuk wujud cair itu mengikuti wadahnya ya. Terus salah satu ciri dari wujud cair yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya. Jadi permukaannya tuh dari yang tinggi ke yang rendah. Tuh seperti kan ibu menuangkannya dari botol ke piring. Botol ini posisinya lebih tinggi daripada piring. Untuk contoh di dalam kehidupan sehari-hari, air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kalian bisa melihatnya dalam air terjun ya. Air terjun kan tinggi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oke, ada lagi satu ciri benda
wujud cair, yaitu permukaannya selalu datar. Jadi permukaannya datar ya, kecuali jika mendapatkan gerakan atau dorongan, maka akan bergelombang ya wujudnya. Oke, sekarang kita lanjut ke wujud benda yang ketiga. Wujud benda yang ketiga yaitu wujud gas ya. Di sini Ibu telah memiliki contoh wujud benda gas, yaitu dalam parfum ya. Awalnya parfum ini bentuknya apa? Betul, bentuknya cair ya. Tetapi setelah disemprotkan, maka si wujud cair tadi berubah menjadi wujud gas ya. Kenapa menjadi wujud gas? Karena wujud cair tadi memiliki bau. Nah, baunya itu apa yang kalian cium? Harum kan? Wangi kan? Yang kalian rasakan? Iya, itulah salah satu ciri benda gas. Benda gas itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan ya. Harumnya, baunya, wanginya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi, apakah kamu yang duduk di belakang bisa mencium bau dari parfum ini? Bisa kan? Nah, salah satu ciri dari benda gas lainnya yaitu benda gas selalu menempati seluruh ruangan yang ditempatinya ya. Jadi benda gas itu akan menempati seluruh ruangan yang berada di sekitarnya, termasuk udara yang kita cium setiap hari. Udara yang kita cium setiap hari merupakan contoh wujud benda gas ya, karena kan kita semua bisa ya bernafas dan udara masuk ya ke hidung kita, dan juga udara itu menempati setiap ruangan yang berada di sekitarnya. Oke? Ya, kita barusan telah pelajari mengenai wujud benda gas, benda padat, dan juga benda cair. Sekarang Ibu akan menjelaskan benda padat bisa berubah menjadi benda cair dan juga benda gas. Perubahan wujud benda ya. Perubahan wujud benda itu misalnya dari padat ke cair. Wujud benda dari padat ke cair contohnya seperti apa? Ya, air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan berubah wujud dari cair menjadi padat. Begitu juga sebaliknya, es yang dari dalam kulkas kita biarkan di udara terbuka, maka akan berubah wujud dari bentuk padat menjadi bentuk cair. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, adakah wujud benda cair yang bisa menjadi gas? Iya, betul. Barusan sudah Ibu jelaskan ya. Parfum contohnya, benda cair yang berubah menjadi gas. Coba kalau benda padat menjadi gas, ada yang tahu contohnya apa? Ya, kamper ya. Kamper itu wujud bendanya padat, tetapi bisa berubah wujud menjadi wujud benda gas ya. Oke, sekarang Ibu akan bertanya, air menjadi padat? Ya, betul. Sudah Ibu jelaskan ya tadi, benda cair menjadi padat itu apabila air dimasukkan ke dalam kulkas, atau ada juga contoh lain, misalnya coklat yang dipanaskan lalu kita masukkan ke dalam cetakan dan cetakannya disimpan ke dalam freezer atau di udara terbuka ya, jadi si coklat itu akan menggumpal dan memadat. Ada contoh perubahan benda padat menjadi cair lainnya yaitu pada lilin ya. Jadi si lilin itu merupakan contoh benda padat, tapi apabila kita nyalakan api maka lilin tersebut akan meleleh dan berubah bentuk dari padat menjadi cair ya. Oke, sekarang untuk pertemuan hari ini Ibu akan
akan bertanya, apa yang barusan kita bahas? Wujud benda, ya. Wujud benda terdiri dari apa saja? Ya, padat, cair, dan gas, ya. Oke, jadi kesimpulannya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari ketiga wujud benda yang berada di sekitar kita, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan juga dari ketiga wujud benda tersebut bisa berubah bentuk, misalnya dari padat ke cair, dari padat ke gas, dari gas ke padat, dari gas ke cair, dari cair ke padat, dan juga dari cair ke gas, ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, coba kalian tuliskan ya di buku tugas kalian masing-masing contoh dari perubahan wujud benda yang berada di sekitar kalian, minimal masing-masing 5 contoh. Lalu untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan praktik, ya. Oke, kalian praktiknya sama seperti sekarang, ya, sudah dibentuk menjadi 4 kelompok, ya. 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang, ya. Masing-masing kelompok harus menyediakan contoh-contoh dari benda padat, benda cair, dan juga benda gas yang berada di sekitar kalian, ya. Oke, contohnya begini saja. Untuk pertemuan minggu depan, kalian wajib membawa air, gelas, cangkir, terus mangkuk yang dari plastik, ya. Terus kalian bawa plastisin, kamper, lilin, dan juga pokoknya contoh-contoh benda padat dan benda cair dan juga benda gas, ya. Tujuan dari praktik nanti yaitu agar kalian bisa mengetahui dan belajar secara langsung dari hal-hal yang kalian amati di sekitar kalian, ya. Jadi kalian bisa dapat pengetahuannya langsung dari hasil praktik pada pertemuan minggu depan, ya. Dan juga selain dari wujud-wujud benda tersebut, kita akan mempelajari dan mempraktikkan contohnya perubahan dari wujud benda tersebut, ya. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian saja. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.